Halo Dokter Dian. Halo, selamat sore semuanya. Semangat Dok, mau bahas bermain soalnya nih Dok. Yuk, semangat. Kita mau mengulas tentang bermain sesuatu yang memang saya suka. Saya Saya juga. suka dari kecil. Saya suka bermain. Dari kecil sampai besar nih suka nongkrong, suka ngobrol dulu sebelum pandemi. Sekarang karena pandemi, aduh, hobi bergaul dengan teman-teman ini agak terganggu. Selamat sore, halo Anissa, ya. Semuanya baik ya, kabarnya ya. Heeh. Dokter Dian, kita nggak janjian, tapi hari ini kok Nah, sama-sama ijo royo-royo ya bajunya. lah, lah iya kita nggak janjian loh dok. Iya makanya nggak ngerti. Pengen aja nuansanya seger aja ya kali. Iya, buat teman-teman yang lagi kena banjir, kita berdoa ya semoga banjir cepat surut. Dan kita pesen juga loh buat mama-mama untuk jaga kesehatan anak-anaknya ya. Jangan main di air banjir, soalnya nanti bisa jadi banyak penyakit ya. Mencret, muntah, batuk pilek ya. Jaga kesehatan semuanya dan kita berharap banjirnya cepat surut ya. Semangat! Yes, benar. Semangat ya. Heeh. Dokter Dian, Oke. hari ini judul kita ini lumayan menarik ya. Biasanya kan kita bahas penyakit, penyakit, penyakit terus. Hari ini kita bahas tentang bermain. Wah, seperti kita Yes. tahu nih, salah satu hak anak yang paling penting dan nomor satu urutannya ternyata adalah bermain loh, Dok. Kalau berdasarkan konvensi hak anak dari WHO. Kenapa sih Ya. bermain itu penting? Kita kadang-kadang orang tua sering membuat dan menganggap kalau bermain itu adalah di waktu luang, sisa-sisa. Jadi yang penting itu belajar. Kalau ada jeda waktu, sisa waktu baru bermain. Padahal ternyata belajar yang sesungguhnya bisa lewat bermain. Dokter Dian Benar. gimana? Setuju nggak sama statement saya seperti itu? Benar, setuju sekali Dokter Ajeng ya. Ah, kenapa kita angkat kasus ini? Kadang-kadang saya sebagai dokter anak juga miris ya, melihat anak-anak, banyak saudara-saudara saya atau eh, sobat-sobat kecil saya, itu tuh dari kecil udah dilesin banyak dok. Ada les piano, ya, les membaca, les menulis, ada les ini itu, banyak sekali. Bahkan yang usianya 7 tahun ke atas, saya tanya, kamu kenapa? Anu kok sekarang ada kan ada penyakit nih. Penyakitnya ini akibat karena psikologis anaknya itu terganggu gitu. Namanya somatic disease. Saya pernah ada kasus dokter Ajeng Hmm. akibat anak stres belajar ya, akibat dari orang tuanya. Anak ini sakit perut, nggak pernah sembuh. Sakit perut. Saya sudah kemana-mana dokter Dian gitu. Saya sudah minum obat dari profesor ini, dokter ini nggak membaik. Saya lihat obatnya, waduh, ini keren semua nih obat, bagus bener bu, bagus sekali. Tapi kenapa anak saya nggak sembuh gitu loh? Ada apa dengan anak saya dok gitu? Ya, terus saya melakukan pendekatan dengan si kecil gitu. Misalnya namanya Andi misalnya. Andi, kamu kenapa kok sakit perut? Biasanya munculnya kapan? Seringnya sore. Seringnya sore. Oke. Penyakit sakit perut dan keluar sering sore hari apa ya? Gitu kan? Oke. Hmm. Sekarang saya bilang sama orang tua, Bu, minta tolong dong hari Sabtu dan Minggu jangan les apapun. Ya, Andi les apa aja selama ini di rumah? Les ini piano, ada les ini itu macam-macam. Oke, jadi lesnya sampai hari apa, Bu? Sampai hari Sabtu, Bu. Oke, boleh nggak? Karena Andi ini kan perutnya lagi sakit. Dokter Dian minta obat-obat dokter profesor ini semua di stop dulu ya. Udah terlalu banyak minum obatnya. Istirahat dulu sebentar aja. Minta tolong umur apa Andi ini Sabtu dan Minggu libur dulu. Oke, boleh les, Hmm. boleh sampai Jumat. Mungkin Sabtu sama Minggu libur dulu. Oke, nah ibu nanti kontrol ya seminggu lagi atau 2 minggu lagi. Apa yang terjadi dokter Ajeng? Anaknya membaik, tetapi kumat lagi. Nah, kumatnya setiap sore hari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu dia membaik. Nah, mamanya ajak dia bermain, bahagia ya, nonton TV, happy, main kemah-kemahan di rumah. Anaknya sembuh.
Datang nih kontrol, gimana Bu, udah 2 minggu nih, gitu. Anaknya si Andi gimana sekarang? Dok, sakit perutnya hari Sabtu Minggu hilang dok. Ya, Wah. ternyata apa? Anak ini tanpa minum obat, si Andi ini sembuh. Ternyata dia mengalami mungkin tanda kutip stres ya. Sehingga terjadi somatic disease gitu, penyakit akibat kelelahan belajar. Dia tidak, ternyata saya melakukan pendekatan lagi dengan Andi, kamu suka nggak dari lesmu ini, mana yang paling Andi suka? Aku suka, aku nggak suka piano dok, cuman aku harus belajar piano. Sebenarnya dia sukanya, kamu suka apa, gitar, piano, itu suka lebih mana sama main biola? Aku seneng sekali main gitar. Jadi dia seperti dipaksain oleh orang tuanya untuk les. Ya, matematika ada tuh les les yang harus ngirim apa tuh, Kumon, tugas kumon, ada sempoa, banyak macam-macam. dong, Ya, ada tes robot. saya nggak tahu Sekarang itu. kan macam-macam. Iya, saya nggak ngerti lah namanya apa. Pokoknya dia disuruh ngirim-ngirim lah. Pokoknya tiap hari ngirim hasil, nanti dapat PR lagi. Ngirim hasil, dapat PR lagi. Akhirnya anak ini nggak punya waktu belajar. Liburan aja dia disuruh untuk ngerjain soal gitu. Anak ini ya senang sekali akhirnya membaik. Disinilah saya belajar bahwa somatic disease atau penyakit akibat psikologis anak yang tanda kutip stres ya, terlalu banyak belajar, bermainnya, dunia bermainnya dia tanpa sadari hilang gitu loh dok. Hal kasihan. Makanya bagus banget topik hari ini, bagus banget gitu, bahwa sebenarnya dunia anak itu bermain ya dokter Ajeng ya. Ya, betul sekali. Buat mama-mama yang mau kasih komentar atau ada cerita nih tentang anaknya nih, yang susah banget disuruh belajar, boleh loh komen loh, nanti biar kita sambil ngobrol-ngobrol. Soalnya hari ini kita benar-benar ngobrol santai. Dokter Dian, Yes. ada satu kata dari, ada namanya Tuan Roger. Jadi kalau di Amerika tuh ada acara anak-anak ya, dia bilang gini katanya, kegiatan bermain sering dianggap sebagai hanya suatu pelarian. Jadi hanya dari sisa-sisa waktu, bukan sebagai kegiatan belajar yang sesungguhnya. Padahal bagi anak-anak sebetulnya kegiatan bermain adalah belajar yang sesungguhnya. Nah, ingatan saya nih Dokter Dian dari masa kecil saya waktu sama almarhum ibu saya. Ternyata dulu ibu saya ngajarin matematika itu paling gampang adalah buka isi kulkas. Di situ ada macam-macam buah-buahan. Wah, ini kalau satu buah ditambah ini jadi berapa buah? Jadi ini. Separoh itu ingatan saya dalam hal setengah adalah apel dibelah dua. Nah, itu terpatri tuh. Jadi ternyata bukan angka ya, matematika yang pertama saya kenal dan menjadi ada di dalam ingatan saya, tapi adalah cara ibu saya memperkenalkan belajar melalui bermain. Nah, ini. Benar sekali. Jadi lebih tertarik, lebih menarik ya. Apalagi disertai pendampingan seseorang yang dia sayangi seperti mamahnya gitu ya. Itu biasanya lebih masuk. Anak-anak bisa lebih menikmati bermain tersebut sambil belajar. Ya. Betul. Kita juga belajar ya dari orang-orang Denmark. Jadi di Denmark itu kan katanya pendidikannya tuh paling bagus ya Dokter Dian ya. Di dunia katanya anak-anaknya paling ini. Ternyata orang Denmark punya prinsip, ada namanya inti pendidikan mereka adalah proximal development. Maksudnya apa? Jadi untuk perkembangan optimal ternyata harus mengupayakan lingkungan yang baik. Nah, salah satu dari ini adalah bermain. Jadi ternyata anak-anak di sana diajarkan untuk bermain bebas. Dan tujuan dari bermain bebas itu meredakan kecemasan, mengajarkan ketangguhan, dan bisa juga untuk memprediksi kesuksesan mereka. Jadi dari suatu permainan, jadi ini kita bukan sekedar bermain ya, selama ini mungkin kita sekedar main boneka. Bukan, yang kita ajarkan bukan itu. Jadi misalnya kita main boneka, kita dampingi anak kita mau mengajarkan apa? Misalnya aktivitas sehari-hari. Wah ayo kita ini bonekanya kita mandiin ya sayang ya, gini loh. Mandi itu supaya bersih, supaya nggak ada kuman. Nah, di situ kita ngajarin apa? Ngajarin tentang kebersihan, ngajarin tentang kuman. Tapi anaknya kan ingat, karena ingatnya, boneka gitu. Ya. Terus ngajarin kegiatan, misalnya kegiatan makan. Ini makanan ini loh, sehat, dan bikin badan kuat. Itu kenapa ya ada bunyi kresek-kresek ya? Oh, udah hilang ya Dokter Dian? Iya, nggak tahu nih. Lagi ada pembangunan di sebelah. Oh, pembangunan. Oh iya ya, pantesan. Iya, jadi gitu.
Jadi ternyata dari suatu permainan itu ada masalah, ditemukan masalah, mereka harus cari solusi gitu. Ya, ya, benar sekali. Selain itu juga bagi anak prasekolah, apalagi anak yang belum bisa bicara, dengan bermain itu dapat meningkatkan kemampuan bahasa dan kosakatanya ya Dokter Ajeng ya. Dengan Ya, kita betul sekali. membiasakan dan ulang-ulang sesuatu hal yang baru untuk si kecil. Gitu juga. Itu juga manfaat anak-anak selain untuk mengasah kreativitas anak-anak ya Dok ya. Iya, betul. Jadi sejarahnya nih, kita semua pasti tahu ya permainan Lego ya, Dokter Dian ya. Siapa sih yang nggak punya Lego di rumah? Coba, mama-mama pasti. Angkat tangan, siapa yang punya Lego? Semua pasti tahu namanya Lego. Jadi Lego itu ditemukan tahun 1932 dan asal katanya itu adalah Legbot. Saya nggak ngerti ya pengucapannya ya, karena saya itu bahasa asing. Yang artinya bermainlah dengan baik. Jadi ini ceritanya tukang kayu yang bangkrut, terus dia bikinin mainan dari untuk anaknya, akhirnya itu jadi suatu usaha dan karena dia pingin anaknya tuh berkreasi gitu. Jadi ternyata artinya adalah bermainlah dengan baik. Nah, masalah belajar, kita pasti dong pingin anak kita belajar, tapi kita jangan lupa mama-mama kalau misalnya ada 3 tipe untuk belajar ya. Jadi ada orang yang tipenya belajarnya secara visual, ada yang auditorik, ada yang kinestetik. Nah kalau visual, biasanya anaknya suka yang ngelihat yang bagus-bagus. Jadi kalau nanti kita ngelihat bukunya di sekolah tuh ada namanya diwarnain pakai stabilo, bikin gambar-gambar bagus itu menjadi suatu ide untuk cara pembelajaran brain mapping ya. Jadi bikin gambar-gambar, bikin panah-panah, bikin skema, bikin bahan-bahan. Nah, terus ada juga yang auditorik. Jadi anaknya tuh kok kayaknya nggak pernah merhatiin guru, di sekolah kayaknya tidur, tapi ternyata dia dengerin. Nah, dari situ dia nangkep tuh. Kayak ada teman saya, Dokter Dian, kayaknya nggak pernah masuk deh kalau di kelas tuh duduknya paling belakang. Kayaknya dia santai banget, tapi begitu ujian, dia mau ujian, dia persiapan, dia duduk aja sama orang-orang yang pinter-pinter. Orang-orang pinter ngapal tuh. Dia dengerin di situ. Tiba-tiba nilai ujiannya paling tinggi. Wah, ternyata tipe belajarnya auditorik. Ada juga yang kinestetik. Jadi harus bergerak-gerak dulu sambil ngunyah makanan, sambil main-main, sambil begini-begini, baru bisa ngapalin. Nah, itu tipe belajar kinestetik. Nah, kita harus kenal nih cara belajar anak kita yang kayak bagaimana. Kalau Dokter Dian dulu gimana, Dok, cara belajarnya? Kalau saya ini modelnya visual, ya. Jadi saya harus benar-benar melihat dan harus belajar di suasana yang tenang gitu. Saya baru bisa masuk, baru nangkep gitu. Kalau saya model yang gitu. Tetapi perlu diketahui Dokter Ajeng, anak kinestetik ini anak banyak sekali ya. Yang saya temukan anak kinestetik itu banyak gerak sana sini ya. Dia disuruh duduk dia nggak mau. Nah ini banyak sekali guru-guru PAUD atau guru-guru TK yang tidak mau sabar menghadapi anak kinestetik gitu. Makanya Iya, anak kinestetik ini kasihan loh Dokter Ajeng. Jadi dia nih anak pinter, ditanyain ngerti, tapi dia suka usilin temen-temennya gitu ya. Dia belajar masuk apa yang diajarkan, tapi dia bergerak aktif dan seperti tanda kutip anak yang nakal ya, maksudnya susah diatur gitu. Padahal sebenarnya dia itu memang tipe belajarnya seperti itu. Nah, ini banyak sekali yang tidak disadari atau banyak para guru, terutama PAUD, TK, itu yang tidak menyukai dengan anak-anak kinestetik gitu loh. Makanya banyak yang mengeluh pada saya, Dok, saya udah pindah sekolahan anak saya TK udah pindah 3, nggak ada guru yang mau paham dia. Gimana nih, anak saya ini anak hiperaktif ya Dok ya. Anak saya ini, gimana ya Dok ya, apa ada gangguan behavior? Kok anak saya begini? Saya bilang, tidak, saya ngomong sama ibu, dia ngeliatin saya terus loh. Maksudnya iya dia juga ada responnya baik. Kalau ditanya ngerti nggak Bu? Oh ngerti Dok. Saya udah ngajarin, dia ngerti Dok gitu. Pinter anaknya. Tapi ya ini kelakuannya ini bikin jengkel guru-gurunya. Nah itu dia. Saya selalu bilang jangan-jangan anakmu ini tipe belajarnya kinestetik. Nah gitu. Jadi nggak apa-apa. Temukan sekolahan yang benar-benar memahami anak kinestetik. Nah, para guru kan banyak kan maunya anaknya tenang, duduk diam, ayo duduk diam gitu. Ya, dari satu kelas anak, paling anak kinestetik bisa ada 3 atau nggak sampai 5 lah, nggak banyak biasanya gitu ya. Kalau anak saya, Farel itu tipe auditorik Dok.
Jadi kalau di Oh. harus ada musik di kamarnya ini musik nyala ya, dia baru bisa masuk belajar gitu. Itu atau pakai apa headset gitu ya, dia sambil dengerin musik tapi dia belajar ngerti. Itu anak saya auditorik gitu. Jadi memang tipe-tipenya kita harus mengerti ya anak-anak tuh tipe belajarnya apa gitu. Oh, jadi jangan sebel dulu, mama-mama, jangan kecewa dulu, jangan distempel dulu anaknya, dicap, wah anak hiperaktif, padahal ternyata cara belajarnya kinestetik, ya. Ini sama Yes. nih kayak ada mama Said Fitria bilang, wah kayak Gilbert dok, wah ya nggak apa-apa mam, anak kinestetik biasanya pinter-pinter. Nah ini ada pertanyaan masuk dari Mama Iin Indrastuti. Anakku 3 tahun, saat pandemik begini, apakah kita sekolahkan? Kalau hari-hari saya dampingin bermain semaksimalnya, anakku bosenan. Sarannya bagaimana? Usia berapa dok kita bisa mengenal tipe-tipe belajar? Ya, oke. Kalau usia berapa tipe belajar ya usia-usia biasanya usia belajar gitu. Usia yang benar-benar udah banyak aktivitas, maksudnya udahlah bisa jalan ya, sudah banyak bergerak sana sini, dia sudah bisa bicara gitu kan. Nah, ya biasa-biasanya kita benar-benar paham anak kita nih tipenya gimana itu biasanya usia 3 tahunan gitu ya, 3-5 tahun gitu. Dan lebih kelihatan. Nah, ya itu waktu usia-usia masuk biasanya saat masuk sekolah itu kelihatan itu jelas itu, apalagi PAUD. PAUD kan biasanya 3 tahun udah ini ya, udah pada masuk sekolah apa playgroup ya, itu bisa kelihatan dari situ ya. uh, Kalau di era pandemi ya mama-mama untuk menyekolahkan pikirkan dulu antara manfaat dan resikonya. Karena kan kalau usia 3 tahun kita masih belum bisa kendalikan ya. Kalau untuk sekolah langsung ya nanti ketemu teman dipeluk, dicium, nanti berbagi bekal. Udah gitu kalau sekolah online memang di usia 3 tahun belum bisa ya. Jadi kurang efektif kalau untuk online. Karena memang tingkat konsentrasinya memang tidak sebaik anak yang lebih besar. Karena kan komunikasi untuk online itu kan lebih ke satu arah. Jadi biasanya tingkat konsentrasinya sebentar. Ini yang juga sering dialami mama-mama dikeluhkan di zaman now ya dokter Dian di era pandemi. ya ya Terus tadi benar sekali. ngomongin soal tadi anak ada yang auditorik, kinestetik, visual. Terus tadi ada juga anak yang bosenan. Nah, di situ sebagai orang tua kita dituntut untuk kreatif. Jadi mengajak bermain bukan hanya dengan mainan. Bukan kita beliin mainan yang mahal-mahal, yang banyak, enggak. Dari hal-hal sekitar kita. Dari kegiatan sehari-hari aja, cobalah kita mandi. Dari mandi itu loh bisa jadi permainan banyak loh. Kita mengenalkan apa itu air ya, bermain peran. Jadi misalnya di dalam gayung dimasukin sampo. Wah ini naik bus, dianggap kita anak diajak untuk berimajinasi. Bayangin ini kapal nih. Wah di kapalnya ada penumpangnya nih. Kapalnya kalau kapal goyangnya gini deh. Ini di dalam bak mandi ya di bathtubnya. Wah, jadi hal sehari-hari loh bisa dilakukan sebagai satu bentuk permainan. Kayak, ayo mama mau bikin kue, ayo ikutan bikin puding sama mama. Aduk ya ini, nah itu udah ngelatih motorik halus, kognitifnya dilatih. Jadi jangan berpikir bermain itu hanya, wah beli mainan mahal, tapi bermain adalah semua kegiatan sehari-hari. Makanya tadi ada istilah, kalau misalnya bermain jangan cuma sekedar, waktu sisa. Kalau udah habis belajar aja, kalau ada sisa waktu aja, sampingan. Tapi jadikanlah bermain sebagai belajar yang sesungguhnya. Ya, Gitu. jangan lupa juga dengan bermain kita mengajarkan tata krama, kesopanan untuk si kecil ya. Contoh paling simpel untuk di masa era pandemi ini adalah main rumah-rumahan. Jadi dengan kursi dikasih kain ya, dikasih spray, terus anaknya di dalam tuh seneng tuh dia dekem di dalam. Terus mamanya tuh ngajarin tata krama kesopanan. Mama jadi tamu ya, adik di dalam ya. Terus ajarkan permisi. Assalamualaikum. Tok, 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 permisi. Nah, itu simple. Itu mengajarkan bahwa kita harus mendatangi seseorang atau menemui seseorang, bertandang ke rumah seseorang, kita harus pulang nuwun. Kita harus ngajarin cara bertemu orang dan berpisah. Oke, pulang ya, dadah. Terima kasih ya, sudah diterima gitu. Terima kasih, udah dikasih makan, udah dikasih minum.
main rumah-rumahan, tapi dari permainan rumah-rumahan yang simpel itu banyak sekali edukasi yang kita bisa berikan untuk si kecil, kayak gitu ya. Ya, setuju sekali dengan Dokter Dian. Jadi, buat main rumah-rumahan kita nggak perlu sesuatu yang mahal. Di rumah semua pasti punya kursi, punya kain, dan yang pasti kita harus punya waktu sih. Itu Dokter Dian yang kendala-kendala mama-mama zaman sekarang. Jangan kita sebagai misalnya mamanya, saya kerja dok. Terus itu menjadikan suatu excuse atau alasan untuk tidak menghabiskan waktu bersama anak. Jadi tidak ada istilah tidak ada waktu. Waktu ada 24 jam, cuma prioritasnya mau kita kasih ke siapa nih, pembagiannya bagaimana. Kayak banyak pasien-pasien yang datang dengan terlambat bicara, ternyata mamanya kerja dari pagi sampai malam. Sebetulnya pada saat pulang kerja, boleh nggak 1 jam aja, habiskanlah bersama anak, buatlah aktivitas bersama. Dan itu akan terkenang loh dalam memori mereka di masa depan juga. Betul kan Dokter Dian? Betul, betul sekali. Saya aja sampai sekarang masih ingat loh, waktu saya bermain dengan teman-teman saya saat kecil gitu, banyak hal yang saya bisa terima. Saya belajar memecahkan masalah, berani mengambil sikap, tahu mana yang benar, mana yang salah ya dari bermain gitu loh. Ya kan? Bermain itu memang dunia anak-anak. Saya bersyukur sekali waktu kecil orang tua saya memberi saya kesempatan banyak bermain dengan teman-teman saya gitu. Sehingga saya merasa sekarang saya memiliki kepribadian yang istilahnya bisa menyenangkan banyak orang. Saya punya teman banyak, ya. Saya mudah bergaul. Saya untuk bicara pun saya tidak mengalami kesulitan. Saya punya sahabat banyak karena itu yang selalu ditanamkan orang tua saya. Banyaklah bermain, bergaul, banyak teman sebanyak-banyaknya. Cari teman yang banyak, gitu. Jangan pilih-pilih teman, siapapun dia perbanyak. Nah, itu waktu masa sebelum pandemi itu anak saya kan, mama aku boleh nggak main ke teman-temanku ini? Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi mama harus tahu kamu mainnya di mana sampai jam berapa. Dan harus ada komitmen pulang jam berapa. Bermainlah, perbanyak teman, jadilah orang yang baik. Nggak boleh nakal sama teman, supaya temanmu banyak. Nah, itu. Setuju sekali. Jadi dengan bermain, anak mengeksplor. Jadi mengeksplor lingkungan, mengeksplor alam di sekitar, sehingga membentuk kepercayaan diri yang nantinya akan sangat berguna di masa depan. Karena kalau semuanya dilarang, nggak boleh kotor, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nanti rasa percaya dirinya akan rendah. Untuk mengambil keputusan, untuk melangkah, akan selalu dipenuhi keraguan. Ya, ini ada pertanyaan lagi dok. Ini dari Mama Neisa. Kalau tipe belajar itu diajarin sama orang tua atau memang bawaan dari anaknya sendiri? Ya, itu sudah bisa karena faktor lingkungan bisa yang mempengaruhi, adalah faktor lingkungan, bawaan gitu. Jadi macam-macam. Tidak cuma bawaan ya, faktor lingkungan sangat mempengaruhi juga kok. Jadi ada tuh anak kinestetik jadi anak yang bisa anteng, ada banyak, iya kan dok? Iya, betul sekali. Ini ada pertanyaan lagi dari Mama Jiwisnek. Kalau anak SD SMP bermain HP gimana dok? Kesehatan mata juga terganggu. Wah, Mam, kalau HP ya nggak boleh terlalu banyak. Jadi ada aturannya dari AAP ya. Jadi memang jamnya harus dibatasi. Tapi beda zaman dulu sama zaman sekarang ya dok. Kalau zaman dulu kita kalau misalnya lagi main disuruh pulang nggak mau. Kalau anak sekarang kalau megang HP kadang-kadang disuruh mandi, disuruh makan, boro-boro disuruh main, disuruh mandi, makan aja nggak mau, udah ketergantungan. Nah, jadi jangan sampai gadget itu membuat ketergantungan ya, karena kalau ketergantungan gadget, anaknya jadi cuek, jadi nggak peka sama lingkungan sekitar gitu. Betul, betul sekali. Jadi harus diberitahu karena dari segi kesehatan juga nggak baik kalau diloskan begitu saja ya. Apalagi anak-anak yang udah besar kan dia tahu lah ya, untuk memilih konten-konten yang baik, yang edukatif gitu, bermain sambil belajar bisa gitu. Tapi ingat, banyak sekali kasus sekarang kita temui ya Dokter Ajeng, mata kering pada anak akibat gadget, mata kering, terus leher kaku, terasa sering pusing ya, minus kacamatanya bertambah, terus ada masalah saraf, gangguan saraf di jari-jari telunjuk ya, tangannya kaku gitu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi anak jadi temperamental. Waduh, dari segi psikologis, itu gadget tanpa pendampingan yang tidak bisa
dikendalikan oleh orang tua, tidak diawasi dengan baik, akan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan penyakit, di antaranya yang tadi kita sebut. Ya, terus kalau penggunaan gadget di usia dini, di bawah 2 tahun, efeknya biasanya anaknya terlambat bicara. Dan itu sering banget kita jumpai di praktek sehari-hari. Wah, ada yang menyapa Dokter Dian dari Bang Oh, Ara, ada pesawat saya, Annyeonghaseyo. Oke, Annyeonghaseyo. annyeonghaseyo. Ya, Kayaknya gara-gara oke. saya pakai topinya Lisa Blackpink deh, jadi Annyeonghaseyo. Ya, dokter Ajeng kan dokter milenial ya. Jadi super gaul. Dokter Ajeng ini Enggak. adalah kolektor topi ya. Jadi kalau dokter Ajeng ulang tahun tuh gampang ngasih kadonya. Kasih aja topi, kacamata, udah. Itu pasti dipakai. Ini dok, jadi ada tips-tips bermain nih. Maksudnya bermain yang mendidik itu bermain yang seperti apa? Yang pertama, kalau bermain yang baik itu sebaiknya dimatikan TV, gadget, YouTube, HP, dan alat-alat elektronik lainnya. Jadi biarkan anak berimajinasi gitu. Betul. Betul sekali, itu caranya ya. Dituntut, bahkan sekarang sekolah-sekolah kan semenjak pandemi ini kurikulumnya berbeda ya, Dokter Ajeng. Iya, betul. Bukan sekolah yang harus hafalan, harus ngapalin seperti kita dulu P4 gitu, harus hafal moto gitu, enggak. Sekarang yang saya lihat, sekolah-sekolah tuh menuntut anak lebih personal sosialnya baik, bicara komunikasinya lebih diasah. Makanya ujian-ujian anak saya ini aja ujiannya itu lebih ke praktek gitu loh. Di depan suruh buat video sendiri, kreativitasnya lebih diasah. Jadi kita lebih ke arah sana. Nah, kalau anaknya sekarang sudah belajarnya bukan belajar monoton yang seperti dulu ya, sangat sangat kaku gitu. Sekarang lebih diasah kreativitas, anak lebih luas ya gitu. Jadi terutama cara bicara gitu itu lebih diasah lebih baik lagi gitu. Pendidikan Oke. sekarang. Terus yang kedua, bermain itu ternyata harus menciptakan lingkungan yang memperkaya. Karena ternyata kalau lingkungan sensorinya baik, wah maksudnya sensori itu apa? Dia tahu lah mana kasar, mana halus, mana itu beras, fungsinya apa, benda-benda di sekitarnya. Ternyata itu menstimulasi bagian korteks dari otak. Wow, Yes, bisa bikin cerdas ternyata. betul, betul sekali. Kalau otak ini nggak pernah, makanya walaupun kita usia bertambah, budaya membaca itu harus tetap lanjut. Ya, saya nggak heran mengapa orang Eropa atau orang-orang luar itu lebih unggul, IQ-nya lebih baik ya dari kita. Ya, karena dari kecil gitu mereka sangat happy gitu, sangat menikmati benar-benar masa kecilnya, suka membaca dimanapun. Jadi hal-hal seperti itu yang harus ditanamkan gitu mulai sekarang gitu. Iya, dan bermain sambil belajar Dokter Dian. Jadi kalau kita belajar dari sekolah-sekolah di Jepang, jadi anak-anak TK, SD yang kelas 1, 2, jadi benar-benar di sekolah nggak belajar matematika, nggak belajar geografi, tapi belajarnya itu IPA. Maksudnya benar-benar belajarnya apa? Membersihkan kelas, menyiapkan makan siang. Jadi hal-hal tanggung jawab seperti itu yang diajarkan di sekolah usia dini. Terus kalau di Rusia, ternyata anak baru belajar membaca tulis di usia 7 tahun, Dokter Dian. Nah, Oh, loh. kalau Jadi di kan sini belajar baca tulis udah dari umur 3 2 tahun. tahun, 3 2 tahun, tahun, 1 tahun udah dini. ABC. Dan orang Jadi tua sangat bangga sekali kalau anaknya sudah bisa ABCD di usia 3 tahun. Itulah negara kita. bukan. Jadi maksudnya gini, memang ada yang baik, tapi ada yang tidak baik. Ambillah apa yang baik kita contoh gitu. Ya, Jadi benar. di masa-masa kanak-kanak tanamkanlah benar-benar karakternya anak nih. Kita mau Yes, ke depan dia mau jadi pribadi yang seperti apa? Penuh betul. percaya diri, rendah hati, suka menolong. Nah, itu kita ajarkan melalui kegiatan sehari-hari dengan memberi contoh dan dengan permainan-permainan yang kita lakukan. Betul ya, Dokter Dian ya? Iya, Dokter Dian lagi sambungannya. Nah, tadi selain imajinasi, lingkungan menyenangkan, gunakan seni, biarkan anak menjelajah di luar. Jadi mengeksplor lingkungan. Dan bermain dengan anak berbeda usia itu juga penting ya. Jadi diajar untuk berpartisipasi. Tadi Dokter Dian bilang, oh
eh, ajakin dong main gimana sih, jadi supaya anaknya membuka diri, terus mau mengalah. Ada juga yang ada jiwa kepemimpinan muncul dari suatu permainan. Jadi benar-benar mengeksplor gitu. Benar, benar sekali, setuju. Nah, eksplorasi untuk menimbulkan kreativitas juga itu penting sekali. Dan jangan lupa kalau mainan juga anak diajarkan untuk merapikan ya Dokter Dian ya. Karena Ah, seringkali cuma dilempar, 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 berantakan, mamanya pusing. Jadi males ngajak main karena males beres-beres. Aduh dong, nggak beres-beres nih kerjaan. Masa dari pagi sampai sore ngerapiin mainan terus. Sering nggak ya Dokter Dian karena dapat keluhan seperti itu? benar sekali. Kenapa itu terjadi? Ya, karena biasanya orang tua membiarkan gitu. Jadi anak itu mau kok melakukan semua asal setelah dia membersihkan, merapikan mainannya, kasih reward dong, pujian. Kakak, yuk kita sama-sama bersihin yuk mainannya yuk, bantu mama yuk gitu. Nanti begitu dia action, mulai mengumpulkan mainan, oh kakak ini memang anak mama paling hebat, paling mama sayang banget. Aduh kakak pinter, makasih ya kakak. Rapi, bagus. Ada lagi nggak ya mainan yang masih cacar gitu. Nanti kalau udah bagus, udah rapi semua, peluk dia, cium dia. Mama sayang, mama bangga punya anak kayak kamu. Nurut tahu kebersihan. Nah, biasakan kalau apa nanti dia akan terbentuk jadi pribadi yang dikit-dikit harus rapi, rumahnya bisa rapi, nggak berantakan. Nah, seperti itu. Biasanya melihat dari figur kita ya, orang tua beri contoh. Betul sekali, tapi kita juga lihat usia dan kemampuan anak ya. Jadi biasanya anak umur 1 tahun udah bisa loh diajarin untuk membereskan mainannya. Nah, Dan membereskan mainan ternyata apa sih yang kita ajarkan dari anak saat kita suruh dia membereskan mainan. Ternyata kita sudah mengajarkan untuk disiplin dan bertanggung jawab dari dini loh dok. benar, benar sekali. Iya, harus diajarkan sejak dini. Iya, jadi Iya. ternyata disiplin itu begitu ya, harus diajarkan sejak dini dan harus terus-menerus dan tentunya dengan cara yang menyenangkan ya. Jadi jangan nanti kita cuma marah-marah aja, ayo beresin gitu. Tapi kita juga ayo dong diberesin seperti yang Dokter Dian tadi bilang. Kalau mainan harus tanggung jawab, habis bermain harus dirapikan. Nah, jadi anak tahu apa makna tanggung jawab. Oke. Terus belajar juga konsep berbagi ya dok dengan bermain ya, karena misalnya kita Ya, bermain antara bukan lebih dari satu orang, otomatis kan mainannya harus dipinjam sama temannya. Jangan kalau misalnya nggak diajarkan konsep berbagi, wah nanti, nah itulah dok, hati-hati. Jadi kita zaman sekarang kan di Indonesia banyak koruptor ya dok ya, sampai dana sosial juga dikorup. Jangan-jangan waktu kecil nggak diajarin bermain dengan konsep berbagi. tuh, betul, betul sekali ya. Gitu. Tidak pernah diajarkan berbagi atau kadang dia minta sesuatu ke orang tuanya nggak pernah dikasih gitu kan. Jadi di saat dia mendapatkan sesuatu yang lebih, dia punya apa power gitu, dia udah nggak peduli dengan lingkungan, dia nggak peduli perasaan orang lain ya, karena memang awalnya tidak pernah diajarkan tentang love, kasih sayang, empati, simpati, dan berbagi sejak kecil. Akhirnya terbentuklah jiwa-jiwa koruptor. Ya seperti itu saya rasa sih. Mm-mm. Iya makanya Ya, jadi bukan hanya mama-mama koruptor. Koruptor itu penting bisa ya bermain. ya koruptor itu bisa juga karena didikan apa kerohaniannya juga kurang gitu. Kalau orang takut Tuhan saya yakin nggak inilah ya. Heeh. Nggak sampai begitu. Gitu. Udah gitu kita ngomongin jadi ternyata bermain bisa sambil belajar ya, dan untuk itu penting sekali untuk perkembangan anak. Jadi perkembangan itu ada perkembangan motorik kasar, jadi fisik ya ada motoriknya, motorik kasar, motorik halus, lalu ada perkembangan kognitif untuk Yes, kecerdasannya. Lalu ada yes. juga perkembangan bahasa dan ternyata sosial, emosional, dan kemandirian. Dan itu didapatkan dari bermain. Tapi dalam tanda kutip bermain di sini, bermain dalam arti belajar. Jadi bermain itu harus ada maknanya. Jadi jangan cuma asal bermain kita biarin aja. Oh, dia main Lego, dia susun-susun, dia berantakin, udah. Enggak seperti itu. Tapi kita dampingi. Oh, kita mau bikin ini nih. Oh, fungsinya ini untuk ini nih.
Gini loh cara nyusunnya, ini ke atas, ini ke bawah, ini warna kuning, ini warna ini. Jadi ini namanya kombinasi. Nah, jadi di situ pendampingan orang tua sangat penting sekali. Benar, benar sekali. Iya. Misalnya si dia lebih fokus untuk membuat mainannya sendiri. Terus mamanya ambil sedikit bagian, mama mau buat rumah. Mama buat rumahnya ya, nanti ditaruh di sampingnya gitu. Nah, itu sedikit ada supaya terjalin komunikasi, supaya terjalin adu ide kreatif di situ. Jadi memang nggak cuma gadget ya, Lego juga perlu pendampingan. Mainan apapun tetap orang tua harus ikut campur. Jangan anaknya asik sendiri mainan, papanya baca koran ya, mamanya sibuk ngeliat Netflix ya. Yang penting anakku pinter banget main Lego, udah biarin dah, biar dia idenya kreatif keluar-keluar sendiri, ya nggak mungkin lah. Tetap harus didampingi. Wah, ini ada komen nih dari Ibu Helena. Halo Ibu Helena. Ibu Helena bilang, membangun kelekatan orang tua dan anak juga dengan bermain bersama. Dengan bermain bersama, bersenang-senang bersama. Wah, betul sekali. Setuju sekali kita dengan pendapat Ibu Helena ya. Karena masa-masa ini berlalu. Tahu-tahu anaknya udah gede aja. Terus nanti kalau misalnya kita nggak pernah main bareng, apa yang jadi kenangan masa kecilnya tentang orang tuanya? Benar nggak? Betul, kita harus membuat suatu memori, kenangan manis ya di saat masa kecil, aksi kecil. Jangan biarkan terlewati begitu saja ya. Sampai saat ini saya masih terngiang-ngiang dulu ayah saya gitu kan mengajarkan apa saja, ibu saya ikut bermain apa saja, sampai sekarang masih membekas dalam pikiran saya gitu. Justru dengan bermain bersama mereka, mereka ikut bahagia. Kenapa saya juga suka traveling ya? Karena orang tua saya juga suka traveling, hobinya jalan-jalan, bermain, ya menikmati. Dia selalu menanamkan, pokoknya ada waktu di mana kamu bekerja, ada waktu kamu nikmati berkat Tuhan. Jadi banyak belajar. Belajar itu tidak bentuk harus sekolah, tapi dengan traveling, kita jalan-jalan, kita banyak belajar tentang suku, belajar tentang kehidupan orang itu, belajar bersyukur bahwa orang itu tidak semuanya hidup baik ya. Ada yang tidak baik gitu. Jadi di situ banyak belajar, tapi belajarnya menyenangkan sambil jalan-jalan, sambil bermain kan ya Dokter Ajeng ya. Ya betul sekali, dan jalan-jalan juga tidak harus mahal. Jangan kita berpikir, oh jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa, oh ke Bali, ke Lombok. Enggak, jalan-jalan itu bisa loh pergi ke tempat-tempat di sekitar rumah. Kayak misalnya saya waktu kecil, saya suka jalan-jalan ke Empang, saya lempar-lempar batu di situ, main ilalang, terus ngeliatin orang mancing. Nah, jadi maksudnya ternyata di sekitar rumah, tapi zaman dulu masih ada ya, kayak gitu ya. Kalau zaman jalan-jalan ya sambil misalnya kita bisa ke taman, tapi tentu saja karena sekarang di era COVID, selalu perhatikan protokol kesehatan ya, itu yang paling penting. Ya, kalau bisa cari tempat yang nggak banyak orang lah ya, gitu. Contoh ke sawah. Kayak Dokter aja kemarin pergi ke sawah. Mengajarkan alam, ya, mengajarkan tentang alam. Banyak hal kok. Simple kan? Bagi kita ke sawah itu alah biasa, tapi bagi anak luar biasa loh. Wow. Iya, jangan sampai kayak saya ada keponakan, dia nggak tahu itu sawah, itu apa, itu taman ya? Bukan, itu sawah. Nah, tapi kan anak-anak sekarang kalau kebanyakan main HP, gadget kan nggak ada itu sawah. Adanya kan game. Bener nggak? Kayak Bu Iin nih, barusan dia ketik, cari capung dok, anakku ke kebun orang sebelah. Happy banget tuh, kan? Padahal capung tuh kita, tapi bagi anak luar biasa loh cari capung. Bener Bu Iin. Dan anak yang bermain itu lebih sehat loh, nggak gampang sakit-sakitan. Betul, karena bahagia, hormon happy-nya keluar. Kalau hormon happy, anak bahagia, itu hormon, makanya akan kebal ya, akan lebih tahan terhadap penyakit. Contoh, COVID-19. Orang kalau terkena COVID-19, apa sih saran dokter? Harus bahagia, makan, tidur enak, udah happy. Betul. Terus bermain itu dimulai dari kapan sih? Pasti banyak mama-mama yang tanya. Jadi dari bayi, dari umur 0 sampai 3 bulan itu loh kita sudah bermain. Anak bayi gimana dok mainnya? Dengan menjemur bayi nih, kena sinar matahari. Dia kan merasakan kehangatan. Kita masih kerincing-kerincing nih. Kita sekalian mengetes fungsi pendengarannya. Wah, kita ajak dia mendengar.
lalu dia menggenggam. Nah itu ternyata mainan yang digantung di tempat tidurnya yang muter-muter ada suara. Nah itu juga bermain untuk anak-anak baby. Lalu 3 sampai 6 bulan gigit-gigit titer itu ternyata melatih oromotor. Itu juga bermain. Udah gitu bercermin ya, kita ngajarin, lihat mukanya adek di cermin, itu bermain. Terus umur 6 9 bulan ternyata ciluk bak itu benar-benar bermain, dan itu justru untuk deteksi dini anaknya kira-kira ada autis atau enggak ya, ada gangguan pemusatan perhatian atau tidak ya gitu. Jadi Iya. bermain itu ngajarin tepuk tangan untuk anak 9 sampai 12 bulan itu juga bermain, Dok. Jadi ternyata bermain itu dalam setiap aspek kehidupan itu adalah bermain sekaligus mengajari. Jadi sekaligus belajar gitu. Nah, ini seperti ceritanya Bu Eva juga nih dok yang masuk. Anakku diajak ambil buah kelengkeng aja udah happy banget. Ya itulah anak-anak. Dunianya tuh simple, nggak ribet. Tapi yang polos, anak itu kan polos. Jadi sesuatu hal yang bagi kita itu biasa, tapi luar biasa bagi mereka ya. Gitu. Iya. Jadi buat mama-mama, jadi kalau misalnya banyak kan yang tanya, aduh dok, kalau misalnya sekolah online gini gimana ya, anak saya itu kayaknya kok nggak bisa konsen ya, kayaknya 15 menit doang udah mulai nguap-nguap, ngantuk, aduh ping. Apalagi anak-anak yang masih kecil-kecil, kalau anak SMP, SMA masih bisa lah, tapi kalau udah yang anak TK, SD kelas 1 kelas 2 kayaknya pinginnya kabur dari tempat duduknya. Balik lagi pas lagu goodbye, goodbye. Aduh, anak-anak seneng banget itu ya. Oke. Ya, ada lagi dok? Jadi memang buat yang sekolah online ini di sini ya mungkin ada jedanya ya. Kalau anaknya pegel bolehlah berdiri-berdiri lakukan gerakan olahraga supaya nggak monoton. Dan tentunya guru-guru juga sekarang kan udah berimprovisasi seperti yang Dokter Dian bilang ya, kurikulumnya udah disesuaikan. Jadi sesuai dengan kondisi saat ini gitu. Nah, sudah disesuaikan ya. Mungkin di rumah ibu bisa melatih si kecil untuk main lomba-lombaan ya. Nanti itu menunjang kreativitas ibunya sendiri ngadain lomba. Misalnya lombanya, misalnya ini bagi anak, misalnya yang anaknya lebih dari satu ya, lomba nyanyi, lomba pakai baju kreatif ya. Nanti maju ke panggung, panggungnya di rumah panggung-panggungan gitu. Jadi nanti dinilai mana yang baik, itu juga mengasah keterampilan, kreativitas, dan ada belajar reward ya, penghargaan untuk si kecil. Itu nggak ada salahnya dipraktekkan ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Neisha Yohana. Berarti mending anak nggak usah dikasih gadget sama sekali, Dok. Kalau di atas 2 tahun boleh nggak sih? Dan berapa lama waktu penggunaan gadgetnya? Ya, memang rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tidak menyarankan mengenalkan gadget pada anak di bawah 2 tahun. Ya, tetapi di atas 2 tahun anak baru boleh diajarkan gadget. Itu pun ada batas waktunya maksimal 1 hari 1 jam. Ya kan ya dok? Ya, dan tentu saja acaranya disesuaikan dengan usia ya. Kalau anak Ya, yang lebih besar, tidak ada unsur untuk yang berbau seks dan tidak berbau kekerasan. Nah, itu. terasa. Jadi Ya, jangan nanti anaknya nonton film-film perang, tembak-tembakan, akhirnya di sekolah jadinya berantem. Saya pernah ada kasus tuh waktu sebelum pandemi. Jadi ada anak dibawa ke poli, ditendang sama temennya, ditendang sampai perutnya tuh memar, ditendang, diinjak loh. Terus temennya jadi dibawa tuh orang tuanya bawa dua-dua, tapi kan mereka ceritanya lagi ditengahin sama gurunya, bawalah itu ke dokter anak. Terus saya tanya anaknya, itu kenapa bisa begitu? Ternyata gara-gara nonton film, Dokter Dian. Jadi ditiru aduh. isi film itu. Nah, memang anak-anak kan suka meniru ya. Apalagi itu yang game-game sekarang nih anak-anak ada yang pukul-pukul ya, tembak-tembak. Waduh, kalau udah kena kepalanya ditembak berdarah, saya kayaknya sudah senang banget ya. Begitu pokoknya pukul, ada yang boxing-boxing tuh game. Aduh, sebaiknya jangan deh ya dikenalkan itu anak-anak tetap harus diawasi permainannya apa gitu ya. Jadi Oh ya harus Bunda, didampingi ya sama ya, mama-mamanya, sama papahnya. Kalau nonton harus didampingi gitu, jangan dibiarkan. Nanti browsing-browsing yang enggak ya kan
Kadang-kadang soalnya sekarang ya walaupun kayak YouTube juga kan kadang suka keluar konten-konten yang memang nggak sesuai dengan usia anak gitu. Betul, betul sekali. Ya. Oke. Wah, Waktunya, ini Dok. terus Dokter Dian, tadi kan kita ngomong ini kalau misalnya anak yang belajar dengan cara bermain, dengan cara menyenangkan, anaknya bahagia. Dan ternyata kalau happy children itu immune booster. Jadi kenapa sih tadi orang Denmark itu katanya orang-orang paling bahagia di dunia? Katanya ya. Jadi dia kan hampir sejak tahun 1973 dia selalu dibilang menang dia lebih dari 40 tahun. Jadi yaitu gara-gara mereka kegiatan bermain dijadikan sebagai ruang untuk belajar dan untuk tumbuh gitu. Ya, setuju, setuju. Kita harus belajarlah seperti mereka, ya. Oke. Oh yang mengingatkan para bunda, pada tanggal 28 Februari, minggu depan, hari Minggu tidak ada IG Live ya, Mams. Tetapi kita akan mengadakan webinar Zoom tentang anak yang bermasalah makan, gitu. Bagi para bunda yang memiliki anak yang susah makan, ngemut, suka sembur-sembur, nggak mau ngunyah, makannya lama, nggak ada salahnya yuk kita join di webinar Zoom, nggak akan rugi, karena 2 jam full edukasi gitu. Kita akan mengundang salah satu pembicara terbaik kita yaitu Dr. Farida Ali Oromotor untuk melatih masalah-masalah ya untuk fisioterapi atau pemijatan pada beberapa anak yang bermasalah makan gitu. Tidak ada salahnya para bunda join ya. Daftar di Mbak Eci, ada informasinya di feed Instagramnya Dr. Ajeng, saya dan kelas gudang ilmu. Iya, jadi ternyata GTM itu jadi nggak boleh dipaksain. Jadi, anaknya nggak mau buka mulut, terus kita paksa pakai sendok. Hati-hati loh, bisa menjadi pengalaman traumatis. Dan ternyata cara menggunakan sendok, cara memilih sendok, cara memasukkan sendok, itu pun ada tekniknya, Dokter Diana. Itu yang nanti akan diajari oleh Dokter Farida. Terus Ya, kita akan buat latih anak-anak, semuanya. iya, terus buat anak-anak yang suka ngemut doang, nggak mau dikunyah. Nah, itu juga kita harus waspada karena nanti mengemut makanan berhubungan juga dengan terlambat bicara karena gangguan oromotor. Terus yang suka ngelepeh, nah nanti ada tekniknya, nanti diajarin tuh semuanya sama Dokter Farida. Oke, mama-mama, semoga acara sore hari ini berguna ya. Jadi ingatlah, Mams, kalau misalnya kita harus memberikan suatu memori masa kecil yang bahagia untuk anak-anak kita. Dan bermain tidak hanya sekedar bermain, tapi bermain yang sejati adalah sambil belajar dan mengeksplor lingkungan. Agar anak menjadi pribadi yang tangguh, penuh percaya diri, penuh disiplin, dan juga tanggung jawab. Ada pesan Dokter Dian buat mama-mama? Ya, benar para moms. Ayo cetak generasi yang unggul. Ya, putra-putri kita tidak hanya pinter di akademik. No, 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 no. Ya, saat ini anak pinter banyak. Ya, akademiknya oke banyak. Tapi apakah menjamin masa depannya pun sukses? Nah, untuk menghasilkan generasi unggul, 4 aspek perkembangan anak, motorik, sensorik, speech, dan personal sosial harus dipastikan baik ya sesuai usianya ya biasakan ajarkan anak untuk memiliki tata krama sopan santun ya komunikasi yang baik dengan seseorang ya itu sangat penting personal sosial yang baik karena akan melengkapi akademik yang sudah bagus personal sosialnya juga bagus kepribadiannya juga bagus menjadi generasi unggul yang menyenangkan banyak orang itu harapan para orang tua ya. Jadi bermain adalah dunia anak sangat penting bagi mereka, tapi pastinya bermain sambil belajar dan dengan disertai pendampingan orang tua gitu ya. Semoga bermanfaat ya Bunda apa yang kita ulas pada sore hari ini ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami ya berdua. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan kata. Kita berharap semua tetap sehat selalu. Dan jangan lupa kita masih di era pandemi. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak kalau kita keluar rumah. Ya, tetap sehat selalu. Buat yang sedang banjir, semoga banjirnya cepat surut. Dan jaga kesehatan selalu ya. Salam sehat buat semuanya. Dah. Dan Tuhan memberkati.